Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, mendengar bahwa Lu Ming akan membunuhnya, ekspresi dari 5 inti semua tetua berubah, dan mereka buru-buru menasihati. "Ya, Minger, jangan bertindak gegabah," ucap Li Ping juga menyarankan. "Ibu, 5 tetua, jangan khawatir, aku bisa membunuh 2 kelompok bandit dalam sekejap. Kamu tidak perlu khawatir, kamu dapat mengirim seseorang untuk memimpin. Tidak perlu mengatakan apa-apa," ucap Lu Ming tersenyum, terlihat sangat percaya diri. "Itu tidak apa-apa, tapi kita harus pergi bersama," ucap seorang tetua inti. Lu Ming tersenyum, mengetahui bahwa para tetua inti mengkhawatirkan keselamatannya, dan dia tidak menolak. "Minger, hati-hati," ucap Li Ping dengan cemas. "Ibu, jangan khawatir, aku akan segera kembali," ucap Lu Ming tersenyum percaya diri pada Li Ping. Melihat senyum percaya diri Lu Ming, kekhawatiran Li Ping sedikit berkurang. Segera setelah itu, keluarga Lu mengerahkan pasukan mereka, dan di bawah kepemimpinan beberapa tetua inti, mereka menuju ke tambang besi halus di selatan pegunungan monster. Tambang biji besi halus itu adalah sumber pendapatan utama keluarga Lu, dan tentu saja, ada juga pasukan berat yang dikerahkan. Di masa lalu, satu bandit ular pasir tidak akan pernah berani menyerbu tambang besi halus ini. Tapi sekarang berbeda, dengan Witteret Bones Bandit. Gemuruh. Dengan suara tapal kuda, keluarga Lu mengerahkan ratusan orang, menimbulkan debu di seluruh langit. Di depan, sebuah gunung besar muncul di depan mataku. Di depan gunung, ada 3 atau 400 orang mengelilingi pintu masuk gunung. 2 bendera dipasang tinggi, dengan ular di satu sisi dan tengkorak di sisi lainnya. "Hahaha, keluarga Lu memang mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka." Tawa keras terdengar dari antara para bandit. Seorang lelaki kuat, menunggang kuda tinggi bersisik biru, berdiri di depan mereka. "Bandit ular pasir, bandit tulang kering, dan badut melompat berani menyerang keluarga Lu saya, kalian benar-benar ingin mati," ucap Lu Ming mengendarai serigala darah hitam dan keluar lebih dulu, berteriak dengan dingin. "Tuan muda, jangan ceroboh. Pria ini adalah pemimpin kedua dari bandit tulang layu. Kultivasinya telah mencapai seni bela diri tingkat keempat," ucap seorang penatua inti dengan cepat mengingatkan. Pria besar itu menatap Lu Ming sejenak, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke serigala darah hitam di bawah selangkangan Lu Ming. Matanya sedikit membeku, dan kemudian, api panas menyala. "Haha, sepertinya benar-benar tidak ada seorang pun di keluarga Lu, aku mengalahkan yang tua. Sekarang ini anak laki-laki, apakah gilirannya untuk mati?" Pemimpin kedua dari bandit tulang layu tersenyum menghina, lalu berkata, "Kamu melewati sisimu, tunggangannya tidak buruk, cepat dan sumbangkan, aku bisa memberimu hadiah," ucap pemimpin kedua bandit tulang layu. "Beri aku hadiah," ucap Lu Ming mencibir di sudut mulutnya, memanipulasi darah gelap serigala berjalan maju selangkah demi selangkah, dan berkata, "Benar-benar bodoh," ucap Lu Ming. "Aku bodoh. Jangan berpikir bahwa monster yang menunggangi dengan kekuatan yang baik dapat membuatku takut. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu," mengemudi, ucap pemimpin kedua dari bandit tulang layu, memanipulasi kuda bersisik biru, seperti embusan angin, menuju pendaratan. Ming bergegas maju, dan pedang di tangannya menebas ke arah Lu Ming seperti embusan angin. Lu Ming duduk di atas serigala darah hitam, tidak bergerak, seolah dia ketakutan. "Tuan muda, hati-hati," ucap 5 tetua inti terkejut dan berteriak satu demi satu. "Haha, matilah," ucap pemimpin kedua pencuri tulang layu mencibir, niat membunuh muncul di matanya. Tapi saat berikutnya, senyum di wajahnya menghilang, karena dia melihat cahaya pedang, yang sepertinya lebih cepat dari kilat, menebas ke arahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi menghindar, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah itu, dia merasakan hawa dingin di lehernya, dan saat berikutnya, dia melihat mayat tanpa kepala, menunggangi kuda bersisik biru. Segera, mereka jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas. Satu pedang. Di belakang, 5 tetua inti dari keluarga Lu, serta anggota keluarga Lu lainnya, berdiri di sana dengan linglung. Pemimpin kedua dari bandit tulang layu,
seorang seniman bela diri tingkat keempat, adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai di mata mereka, tetapi di tangan Lu Ming, dia terbunuh dengan satu pedang. Baru beberapa bulan, apakah kultivasi Tuan Muda telah mencapai tingkat seperti itu? Pikiran seperti itu muncul di hati setiap orang di keluarga Lu, dan setelah itu, hati mereka dipenuhi dengan antusiasme, dan mata mereka menunjukkan harapan yang tak terbatas. Sudah berapa lama sejak Lu Ming begitu kuat, dan ranah apa yang bisa dicapai Lu Ming dalam beberapa tahun, atau bahkan beberapa dekade kemudian? Mereka tampaknya telah melihat kebangkitan pesat keluarga Lu. Pemimpin kedua sudah mati, pemimpin kedua sudah mati. Terdengar seruan dari bandit tulang layu. Siapa berani membunuh saudara laki-lakiku yang kedua? Pemimpin pencuri tulang yang layu meraung keras. Seorang pria kekar mengendarai macan tutul bergegas keluar dari kerumunan, meraung seperti guntur. Tuan Muda, dia adalah pemimpin bandit tulang layu, ucap seorang tetua inti. Bunuh, ucap Lu Ming. Saat suara sedingin es Lu Ming terdengar, dia bergegas langsung dari serigala darah hitam, membentang lebih dari 20 meter, mendarat di tanah, dan kemudian menginjak tanah dengan keras. Dengan sentuhan, tanah berguncang terkejut, tubuh Lu Ming bergegas keluar seperti cangkang. Dalam sekejap, dia tiba di depan pemimpin bandit tulang layu. Mengapa begitu cepat, ucap pemimpin bandit tulang layu menjadi pucat karena terkejut. Kecepatan Lu Ming begitu cepat sehingga membuatnya takut. Mati untukku, ucap pemimpin bandit tulang layu berteriak, dan dia menebas dengan pedangnya, mencoba memaksa Lu Ming mundur. Tapi saat berikutnya, dia putus asa. Memanggil, cahaya pedang Lu Ming sangat cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Oh! Sebuah kepala terbang tinggi dan jatuh ke tengah kerumunan. Penonton tiba-tiba terdiam. Serang, ucap Lu Ming meraung, membangunkan semua orang. Bunuh, bunuh, ikuti Tuan Muda, dan bunuh semua bandit. Ayo pergi bersama. 5 tetua inti berteriak dengan penuh semangat, wajah mereka memerah karena kegembiraan, dan mereka menunggang kuda bersisik hijau menuju bandit ular pasir dan bandit tulang layu. Bunuh, ikuti Tuan Muda dan bunuh semua gangster. Teriak seluruh keluarga Lu, ratusan orang bersama, suara-suara itu bergulir, dan semangat seperti pelangi. Sebaliknya, di sisi Withering Bones Bandit, pemimpin besar dan kedua pemimpin itu dibunuh oleh Lu Ming berturut-turut. Mereka sudah ketakutan, bagaimana mereka berani melawan. Saat ini, sekelompok orang juga bergegas keluar dari tambang besi Lu Jiajing, membuat kedua gerombolan bandit itu semakin bingung. Lu Ming bergegas ke bandit, lampu pedang menyala, dan barisan bandit terbunuh. Masing-masing tangan bandit ini berlumuran darah, semuanya terkutuk, dan Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Bandit ada di tangannya, tanpa perlawanan sedikit pun, dia menuai kehidupan sesuka hatinya. Di mana Lu Ming lewat, sejumlah besar mayat berjatuhan. Ini adalah pertempuran satu sisi, dan para bandit memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Tidak lama kemudian, area itu dipenuhi mayat. 3 atau 400 bandit dibantai. Hahaha, bandit ular pasir dan bandit tulang kering telah musnah, hidup Tuan Muda. Tuan Muda tidak terkalahkan, hidup Tuan Muda. Anggota keluarga Lu bersorak keras. Setelah sekian lama, perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, sekelompok orang ditinggalkan untuk membersihkan medan perang, dan 5 tetua inti membawa beberapa orang kembali ke rumah Lu bersama Lu Ming. Dan berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota Fenghuo. Banyak orang terkejut dengan berita ini. Pemimpin pencuri tulang layu, seniman bela diri tingkat kelima, dan pemimpin kedua bandit tulang layu, seniman bela diri tingkat keempat, bukanlah musuh dari satu gerakan Lu Ming, dan dengan mudah dibunuh oleh pedang Lu Ming. Ini luar biasa. Di antara mereka, Li Ping adalah yang paling bahagia. Semakin kuat Lu Ming, semakin bahagia dia. Setelah itu, keluarga Lu mengadakan perjamuan besar, dan selebritas dari kota Fenghuo datang untuk memberi selamat satu demi satu. Tapi Lu Ming hanya menanganinya dengan santai, dan menemukan alasan untuk kembali ke kamarnya untuk berlatih. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.